Baik ya, baik yang online maupun yang offline, karena ini Infocus LCD projector ini nggak bisa hidup, maka kamu di handphonenya buka yang eh, saya kirimin sebelumnya. Yang ini kan tiga, yang dua dulu ya, yang dua dulu. Oke ya, saya mulai ya. Kalau yang lewat online, kalian bisa melihat ya materinya dengan baik ya. Nah, yang apa namanya? Oke ya, yang di HP lihat di organisasi functionnya, di materi yang eh, 2 minggu lalu saya kirimkan. Baik ya. Nah, pada materi ini ya, kita masih ingat bahwa di dalam operation itu adalah salah satu dari tiga komponen penting di dalam organisasi, di mana tiga komponen penting organisasi itu ada tiga, yaitu marketing, operation, dan finance. Nah, tentu kalau kita ingat kemarin ya materi saya, operation ini bagian yang paling mahal ya. Paling mahal. Kenapa kok disebut paling mahal? Karena di operation ini banyak sekali organisasi yang di situ ya, yang di bawahnya, termasuk juga selain organisasi juga memang kapitalnya atau fasilitasnya diberikan perusahaan itu memang lumayan tinggi. Jadi hampir mungkin 90% putaran keuangan itu ada di operation. Maka kita bisa melihat bahwa ini adalah penting. Nah, secara prinsip operation juga ya itu dikenal di banyak perusahaan, tidak hanya perusahaan berbasis manufacturing, tapi juga berbasis jasa. Jadi kalau Anda berpikir manajemen operation ini hanya untuk produksi aja, enggak, tapi hanya perusahaan jasa, misalkan bank, apa misalkan perusahaan airplane, pesawat, itu juga memungkinkan. Nah, jadi kalau di operation di bagian bank itu misalkan kayak teller ya, cek clearance-nya, transaksi prosesnya, security, itu adalah operation. Ya, jadi ini bagian yang dimana proses ini adalah juga bisa dibuat, bisa didesain untuk perusahaan jasa. Nah, selanjutnya di slide yang selanjutnya adalah di kalau kita melihat di perusahaan airline, ya di airline itu juga misalkan Anda lihat kalau naik pesawat itu ada pramugari, terus ada menikmati makanan, cateringnya, terus Anda menikmati fasilitas yang diberikan oleh perusahaan penerbangan, itu adalah bagian dari penyajian atau produk-produk yang diselenggarakan oleh operation. Ya, itu apalagi kalau Anda bekerja di perusahaan, sebuah perusahaan yang berbasis produksi manufacturing, pasti operation itu akan kelihatan sangat menonjol karena mudah diidentifikasi. Misalkan kamu di bagian kualitas, pasti langsung bisa kelihatan. Bagian engineering bisa, bagian produksi bisa, bagian warehouse bisa, bagian apa lagi? Banyak sekali di situ yang Anda bisa lihat secara nyata di dalam organisasi operation itu. Ya, jadi ternyata itulah yang penting harus Anda ketahui ya,
Di dalam aktivitas perusahaan itu ternyata organisasi operation itu juga perannya juga dominan untuk apa? Kira-kira untuk perusahaan itu bisa berjalan, bahkan bisa meningkatkan daya saing ataupun kemampuan untuk profit yang tinggi. Ini istilahnya kalau di dalam struktur organisasi Anda bisa lihat ya, itu kalau komersial bank itu operation itu ternyata ada namanya teller scheduling, check clearance, transaksi, facility design, vault operation, maintenance, security dan lain-lain. Jadi banyak sekali ya. Nah, bagaimana kalau di daerah airline ada grounded support, equipment, maintenance, grounded facility, facility maintenance, catering, flight operation, ada crew scheduling ya, flying ya, communication, dispatching, ada manajemen, service dan lain selainnya. Jadi itu yang bisa dilihat dari perusahaan jasa. Nah, apalagi di perusahaan manufacturing ya, organisasinya itu sangat kompleks sekali ya. Makanya kalau Anda sebagai manajer operation atau direktur operation atau direktur produksi sudah selangkah lagi adalah potensi untuk menduduki board of director. Itu. Jadi karir di dalam operation ini karena apa? Begitu potensinya karena kalau Anda bekerja di operation itu minimal 50% itu ya perusahaan itu dari tangan ininya apa aktivitasnya itu dari tangan. Jadi layak kalau Anda itu bekerja di operation itu memang mempunyai tanggung besar. Tentunya juga tanggung besar pasti nanti dari sisi bebannya, gajinya dan apa juga pasti bang ya biasanya gitu. Nah makanya nggak heran kalau di kawasan-kawasan industri yang mungkin di daerah kawasan KBN ataupun mungkin awak dan sekitar manajer pabrik itu gajinya bisa sudah ratusan juta. Itu nggak heran banyak walaupun mungkin kerjanya pakai kaos pakai tapi pulang-pulang bawa gaji ratusan juta juga sudah misalkan kayak apa eh, misalkan kayak Dulak tuh ya teman saya itu jadi operation aja itu udah 120 waktu 120 juta itu sebulan itu zaman segitu ya itu zaman sebulan nah, iya. Tapi ya beban berat ya kan mau Hah? Beban ringan ringan itu security tinggal duduk aja kan ringan ya gitu. Eh, eh, Rubicon. Nah, kalau Rubicon jadi anaknya itu aja deh Farel apa pajak itu aja atau pacarnya siapa sih eh, Denny ya nggak baik nggak enak ya. Oke berarti kamu udah bener gitu. Oke baik ya. Kita lanjutkan. Jadi ini untuk menyemangati kalian nanti akan berkarir di dalam produksi jangan pernah pesimis atau ada hati. Biasanya kan orang kalau kerja di Jakarta pakai dasi, pakai ini kelihatannya kan apa? Kayak superstar gitu ya. Keren ya. Kamu lihat aja kalau di Jakarta itu memang benar pakai dasi yang perempuan juga cakep-cakep, tapi kalau makan coba dia di pinggir-pinggir jalan itu kan. Masa kan nggak enak. Berarti apa? Itu termasuk kategori gajinya kecil itu, itu kan. Ya, iya, nggak bisa ditipu. Walaupun pakai dasi kalau apa-apa, ya makanya masih diiniin tetap aja kalau orang udah gajinya 120 pasti makanya pasti di tempat-tempat yang enak gitu. Jadi kalaupun pesan pasti pesan dari restoran yang udah itu nggak bisa dihindari ya. Kalau orang dapat duit banyak itu dari saja sudah kelihatan ya. Jangankan gitu, baik itu yang kalaupun yang dapat duit kalau banyak itu biasanya lo iya yang istri pakai pajak, pakai bea cukai itu boleh tuh flexingnya kan luar biasa ya. Nggak bisa ditipu itu. Jadi makanya itu adalah contoh. Jadi kalau misalkan kamu duitnya sedikit, ya pasti ukurannya pasti makannya nasi Padang lah paling keren lah ya itu kan. Ya normalnya warteg lah itu ya. Oh, bukan itu ya.
Ya. Hah? Pakai ya tapi masih bersyukur itu masih bisa pakai 10 ya. Ya, masih enak itu kan. Oke. Baik ya. Eh eh, jadi itu ya yang kita bisa ini. Nah, terus sekarang ini di mana area OM atau Operation Management atau Production Management itu? Kalau sesuatu organisasi sudah mulai dipadati dengan metode psikologi dan sebagainya, itu adalah fokus di mana otak operation harus ada di situ. Ya, jadi mindsetnya di situ. Kedua adalah menyangkut fasilitas, pemanfaatan ruang dan lainnya. Itu juga pekerjaan operation. Karena sebuah perusahaan itu pasti punya banyak fasiliti-fasiliti yang dimilikinya. Oleh karena itu, operation bertanggung jawab untuk memanfaatkan atau fasilitas itu utility-nya sampai 100% itu bisa tercapai dengan baik. Ya. Jadi sekali lagi ya, kalau misalkan contoh, ini ada space gini ya. Yang kuliah cuma berapa? Mungkin cuma 20 atau mungkin terus space-nya segini besar. Itu berarti operation nggak sukses menurut saya. Karena apa? Ini desain orang kuliah mungkin sekitar 30-40, tapi yang menempati 15 atau 20. Berarti secara space ini tidak termanfaatkan dengan baik. Nah, itu maksud saya. Maka operation kalau ada lokasi, ada namanya fasilitas yang tidak dimanfaatkan dengan baik, tentu dia akan apa? Akan berpikir optimal untuk memanfaatkan secara baik. Makanya kalau Anda pengalaman di produksi di apa, kalau misalkan kebetulan ada material shorted atau bahannya nggak ada kan suka stop line tuh. Biasanya orang-orang operation tidak mau ada nganggur aja nggak mau. Bener nggak? Disuruh aja. Hah? Ya 5S atau kalau nggak pendidikan selalu begitu. Jadi dia tidak bisa memanfaatkan situasi yang kosong nggak bisa. Jadi itu pasti. Dan itu didorong terus. Jadi itu selalu begitu. Nah, yang selanjutnya adalah isu-isu strategis. Isu strategis itu tentang hal-hal terkaitan dengan nanti akan mengganggu bisnis. Nah, itu operation adalah orang yang di depan yang akan mendesain, akan melakukan apa namanya semacam strategi-strategi bisnis untuk supaya bisnis ini bisa masih tetap bertahan. Nah, bertahan itu tapi juga bertahan itu perusahaan ini bisa menghasilkan keuntungan. Kalau cuma ada perusahaan bisa aja. Ada ini perusahaannya, tapi kan nggak beroperasi kan masalah juga. Nah, ini artinya perusahaannya bisa apa? Ya berkaitan faktor-faktor internal, eksternal, bisa kompetitor, pesaing, bisa pasar, bisa teknologi dan apa itu isu strategis. Termasuk eksternal misalkan situasi politik, ekonomi, dunia yang ini itu juga bisa disangkutkan dengan isu-isu strategis perusahaan. Nah, selanjutnya apa? Adalah yang terkait dengan area kerja itu, operation management itu adalah apa? Waktu respon. Ya. Nah, ini kebiasaan kita itu kan lead respon. Jujur aja, Anda ini sukanya lead respon. Artinya kalau dikasih orderan, dikasih pekerjaan, atau setiap ada permintaan, itu selalu menunda-nunda. Dengar ada permintaannya, dengar ada requestnya, tapi sampai pada nanti waktu terakhir deadline-nya baru Anda bergerak. Nah itu ya. Nah ini terbukti ya di perusahaan paling sering juga begitu. Alasannya tenang aja. Ini kenapa? Karena ini permintaannya nggak urgent. Ini dulu yang ini dan ini yang ini dulu. Selalu begitu. Akhirnya sampai pada wah, ini harus segera direspon. Nah itu biasanya itu. Nah keterlambatan itu bisa mengakibatkan apa? Semua tidak berjalan bisa maksimal. Contohnya kayak kamu pekerjaan, tugas kamu, ya. Ada beberapa yang sampai saat ini belum ngirim misalkan
tugas yang kemarin. Padahal janjinya udah 2 minggu. Padahal seminggu ya ada yang masih ngirim. Nah, artinya saya berpikir kamu mengerjakannya itu bukan karena tidak bisa mengerjakan, tapi kamu ya ini waktu meresponnya nggak the first respon, nggak quick respon, tapi apa? Ntar ah, gitu. Ya menunda-nunda itu. Apalagi dibumbuin, ntar ah dosennya baik ini kok. Ah, tenang aja Pak Eri juga mau sih menerima. Itu parah lagi kalau udah kayak gitu, ya. Nah, itu seringnya yang terjadi begitu. Nah, ya. Nah, ini yang kita nggak mau perusahaan itu dalam kondisi waktu responnya itu ada semacam kayak delay. Itu nggak ada. Jadi kalau memang ada first time untuk merespon, lakukan. Contohnya kamu misalkan apapun, ya ini kebiasaan. Kerjakan pertama semasa itu kamu bisa kerjakan. Karena apa? Begitu Anda mengerjakan, selesai, itu lebih menenangkan Anda. Kalau Anda merasa belum puas, Anda bisa punya waktu untuk review lagi, review. Dibanding kamu mengerjakan di akhir, kamu waktunya udah deadline, injury time, untuk berpikir secara jernih, begitu hasilnya udah ada, kamu pasti cerahkan. Ini padahal hasilnya. Nah ini harus dirubah. Nah di dalam skema operation itu tidak menjadi kebiasaan begitu. Harus. Nah area kerja lainnya adalah pengembangan orang atau tim. Tuh, ya. Yang perlu kalian ingat, bukan orang sedikit. Seperti perusahaan apa ya? Mungkin perusahaan mungkin dikit ya orangnya. Tapi kalau operation itu rata-rata lebih dari ribuan malahan. Ya, Anda bisa lihat kalau produksi biasanya kan rata-rata kan di KBN ya, di KBN itu bisa satu pabrik aja bisa ribuan orang. Nah, kalau pengembangan tim itu ibaratnya adalah suatu keharusan. Makanya kalau di dalam perusahaan produksi itu teamwork, bukan individual, ya. Selain digaungkan gitu, maka kalau pagi wajar kalau leadernya ya atau foreman-nya, kepala unitnya itu melakukan briefing duluan, meeting sampai kadang-kadang ada yel-yel. Nggak tahu kalau di tempat kamu ada yel, nggak ada ya. Yes, itu pagi-pagi itu apa yel-yel. Ya itu supaya menyemangatin aja, ya semangat, ya. Nah itu yang penting. Karena kalau di produksi itu, kenapa nggak butuh individual? Alasannya kenapa? Karena semua udah on system, gitu loh. Kamu kerja bukan tidak lagi punya, oh Pak ide saya begini kerja, nggak ada, nggak boleh. Itu di operasi. Semua berdasarkan sistem. Sudah ada SOP-nya, udah ada work instruction-nya, ada manualnya semuanya. Jadi kalau kamu kerja turutin itu aja terus. Lama kamu menurutin itu, kamu pasti kerja akan baik, nggak perlu ada kena membuat kesalahan dan tidak ada gagal atau SP. Tapi kalau kamu ide sendiri, saya punya ide sendiri, oh itu malah nggak bikin lama kamu kerja, besok dikeluarin itu ya, itu. Ya itu. Jadi turutin aja. Maka kalau orang diproduksi di operation itu, orang pinter itu ya baik, tapi lebih baik lagi orang yang memang apa? Mampu menerima tanggung jawab itu dengan semangat aja. Jadi disiplin, patuh, nurut itu yang paling penting. Ya, beda nanti ruangnya kalau ruang diskusi. Patuh, nurut itu nggak baik ya. Yang baik apa? Pak, saya boleh usul nggak? Nah, itu kalau orang diskusi loh, forum diskusi atau meeting. Tapi kalau orang di kerjaan itu beda ya. Makanya jangan salah kalau kayak polisi kalau apa, saya hanya menerima tugas Pak, gitu kan ya. Itu. Saya hanya menjalankan tugas, ya itu yang benar. Dia nggak punya ide ya. Apalagi kalau di area soft floor, lantai produksi itu nggak boleh ada namanya ide-ide tersendiri, nggak boleh. Itu pengembangan teamworknya itu harus jalan semuanya. Pelayanan pelanggan itu juga area yang harus dipikirkan oleh siapa? Oleh OM ya. Karena apa? Endingnya adalah kerja operation itu adalah pelanggan ini senang mendapatkan hasil yang baik, kualitas yang baik, layanan baik, delivery yang baik, harga yang baik dan lain. Itu adalah pelayanan, ya. Jadi itu juga fokus. Jadi bagaimana misalkan kamu, oh Indah, besok
kamu mintanya besok dikirim. Ya ini harus bisa dipenuhi. Nah ini salah satu adalah layanan pelanggan. Jadi level servisnya harus ditingkatkan terus. Ya, jadi karena apa? Di dalam operation kan basic basic kebutuhannya dengan QCD kan, quality, cost dan delivery tadi. Jadi itu yang nggak boleh hilang. Walaupun kalian ada value, ada inovasi, tapi itu harus tidak boleh hilang. Ya, oke. Selanjutnya ada kualitas juga. Nah, apalagi kualitas, ya, kualitas juga menjadi poin penting, termasuk pengurangan biaya, ya, cost reduction itu harus. Karena apa? Karena di operasi ini organisasi besar. Tadi katakan hampir 90% fungsi organisasi itu besarnya hanya di situ. Maka kalau kita bisa mengurangi biaya sedikit pun, ya, nggak banyak, mungkin 10-20%, itu impact-nya bisa luar biasa terhadap profit ataupun efektivitas dan efisiensi dari perusahaan. Beda kalau misalkan sales menaikkan 50%, itu karena organisasi kecil, jadi dampaknya nggak banyak. Tapi kalau operation menurunkan 10%, saving misalkan dengan lean manufacturingnya, dengan apa-apa improvementnya dan apa, itu efeknya bisa besar. Karena kapital yang dimilikinya atau yang dikelola itu besaran. Ya, kebayang kalau misalkan perusahaan ini asetnya 1 triliun, ya, 1 triliun berarti 900 miliar itu ada di operation, uang yang dipakai dimanfaatkan itu. Jadi ya wajar kalau 20% aja berapa dari itu kan udah tinggi sekali dan itu nanti dibagikan kepada semuanya. Bisa ke karyawan, dibelikan macam-macam untuk kesejahteraan dan lain sebagainya. Termasuk pengurangan persediaan. Itu juga menjadi bagian penting di dalam operasi. Makanya di operasi itu ada departemen namanya PPIC. Ya, yang kemarin salah satu pekerjaannya adalah mengatur, mendesain MRP itu. Kalau kemarin kamu tugasnya MRP, kalau kamu baca dengan teliti, ya, karena takutnya kan kebanyakan kamu kan ambil ambil materi di mana copy paste terus kamu baca, oh, yang penting ada MRP gitu aja kan. Kalau kamu baca, sebetulnya makna daripada MRP itu ya bagaimana kamu mengontrol persediaan itu. Jadi persediaan itu ada dua item, yang satu itu dependent, yang satu independent. Yang independen itu biasanya untuk persediaan-persediaan yang sifatnya untuk barang-barang yang produksi bermotif MTO, make to or MTS, make to stock. Contohnya kayak sabun, odol, sampo, ya macam-macam itu make to stock. Maka itu dikontrolnya dengan cara misalkan economic order quantity dengan safety stock dan apa. Tapi kalau dependent inventory itu dikontrol dengan MRP. Nah, ini yang kamu harus pahami. Dan termasuk dalam kerja operation adalah peningkatan produktivitas. Produktivitas itu contohnya ya, misalkan kamu sekali mengerjakan ya, contohnya satu orang ya di hari pertama mengerjakan 10, hari ke-15 sudah mengerjakan contohnya 12, hari yang ke-30 mengerjakan 15. Jadi satu orang ini ya artinya dalam sebulan produktivitas naik atau tidak? Naik. Berapa persen? Berapa persen naiknya? Hmm? 50%. Ada kenaikan 50% ya. Yaitu. Nah, artinya ini yang dinamakan juga produktivitas. Setiap kemampuan skill karyawan terkait dengan jumlah yang dihasilkan, ini berarti makin produktif. Ya. Tapi apakah produktivitas hanya ini aja? Enggak juga. Masih banyak hal yang mempengaruhi persediaan. Contohnya, kalau kamu sehari 10, anggap aja setiap hari kamu 10, rata mungkin 12, 30, berarti normalnya ini adalah 300 sebulan. Betul kan ya? Nah kebetulan kamu nggak masuk 5 hari.
ini absen, otomatis kan ada namanya minus berapa? 50, betul kan? Kalau rata-rata 10, berarti kamu produktivitasnya hanya 250, minus 50. Berarti ini tidak sampai juga produktivitas kamu. Jadi turun gara-gara absen. Maka jangan heran kalau kamu kerja suka absen, itu kamu pasti naik gajinya kecil. Ya kan? Ini saya ingetin ini loh. Jadi iya, kalau kamu sakit-sakitan terus, itu besok pasti kamu naik gajinya kecil kenaikannya. Jadi itu alasan kenapa perusahaan itu kalau orang yang absennya jelek itu kenaikan gajinya lebih rendah dibanding orang yang rajin. Itu kan alasan ini. Itu loh. Jadi kamu sekarang udah tahu, oh gitu ya Pak. Iya. Jadi kalau kamu masuk terlambat, nggak masuk gini-gini, jangan harap kamu bisa gaji gede, ya. Nah, itu berefek terhadap perusahaan secara keseluruhan. Lah kebayang aja kalau satu orang ini nggak masuk 5 hari dalam sebulan. Belum nanti kalau 1.000 orang. Kebanyakan 5 kali 1.000 orang kan berarti 5.000 hari nggak masuk ibaratnya. Ya otomatis perusahaan akan goyang. Makanya nggak heran. Nah ini salah satu itu. Jadi kalau namanya kamu kerja masih staf operator ke bawah, ingat pesan saya. Jangan sekali-kali kamu menyepelekan absen. Ya. Kecuali kalau kamu manajer loh ya. Kalau manajer itu absen udah nggak dihitung. Iya. Kenapa yang dihitung adalah targetnya. Kamu kerja, targetnya misalkan mau menciptakan penjualan 100 miliar sebulan. Nah itu kalau nggak kecapek, kamu nilainya turun. Tapi kalau absen nggak dipikir. Tapi kalau staf ke bawah, absensi, kamu mangkir apalagi, sakit aja masalah. Apa tambah juga. Jadi itu jangan sampai. Kecuali cuti tahunan ya, nggak itu nggak apa-apa, nggak mengulangi kondito. Tapi kalau ini pasti berefek ke kondito. Kamu pasti akan mendapatkan mungkin bonusnya kecil, ya, terus gajinya akan kenaikannya kecil dan apa semuanya itu. Jadi itu ingat. Oke. Jadi belum lagi termasuk apa? Ya, produktivitas terkait dengan hal-hal yang sifatnya non teknis. Non teknis itu berarti apa? Faktor-faktor eksternal yang kita tidak bisa capture dari sisi manajemen. Contohnya apa? Yang eksternal yang bisa mengganggu produktivitas. Yang sudah pernah kejadian kita alami apa? Ayo. Masa kita udah mengalami lama banget, masa kamu nggak sadar kemarin COVID-19 itu. COVID itu 2 tahun itu mengganggu perusahaan itu. Sangat mengganggu. Produktivitas turun nggak? Turun lah, orang nggak bisa masuk kerja, ada PPKM, ada lockdown atau apa semua nggak bisa masuk kerja, otomatis ya mungkin kalau perusahaan jasa bisa apa? WFH, work from home. Tapi kalau produksi mana bisa WFH? Mestinya di mana? Pulang. Nggak mungkin itu ya. Jadi itu nggak mungkin. Otomatis jadi apa nih kok sampai begini? Ini yang online dengar nggak? Bang Imen, Bang Imen. Ada yang tidak dimut ya. Mikrofon sih aman. Rahmat. Ada yang online yang mute di unmute, di mute. Oke ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, itu adalah paling tidak area kerja OM yang harus kamu kemampuannya harus dijalankan. Jadi, nah, di OM itu ya banyak hal atau tantangan-tantangan yang harus benar-benar senantiasa kita akan hadapi. Contohnya ya, kondisi sekarang ya, perusahaan kalau mainnya hanya lokalan, nasional, ini lama-lama pasti akan hilang peredaran. Ditelan dengan apa namanya? Bisnis yang berbasis global. Contohnya ya, contoh yang kita bisa lihat, Bluebird itu perusahaan nasional hebat gak waktu itu? Hebat, good besar. Gak bisa kita
pandang sebelah mata Bluebird itu. Tapi begitu masuk Grab yang secara dunia global dia sudah menguasai di dunia, Grab itu tidak hanya di Indonesia loh, di mana-mana ada loh. Thailand di mana itu ada, itu jadi global. Maka walaupun Grab itu kapital nggak gede seperti Bluebird, tapi karena dia global, dia lebih dari ringan dari semuanya. Dan isu ini harus dimanfaatkan oleh perusahaan. Nggak bisa aja kalau kita mau murah, mau baik, mau bisa ambil kompetisi yang bagus, maka aspek global itu harus kita miliki. Mindset kita harus global. Sama seperti kamu juga gitu. Kalau kamu suka mainnya lokalan, artinya pemikiran kamu, thinking kamu itu hanya apa? Local thinking, maka kamu tidak akan bisa berkompetisi dengan para negara yang sudah global thinking. Artinya kalau local thinking dengan global thinking bedanya apa? Ya jauh. Kalau kamu nggak pernah berusaha untuk apa istilahnya berpikir bagaimana kamu membuat jaringan across country. Mikirnya selama saya bisa berbahasa Indonesia, that's enough gitu loh, cukup gitu loh, ya kan? Nah ini masalahnya. Jadi kamu berpikir ngapain sih Pak? Saya ngomong bahasa Indonesia aja juga bisa mungkin udah makan kenyang nih gitu kan. Nah ini kan begitu. Nah artinya apa? Begitu kamu shock, orang pinter bahasa Inggris, bahasa ini ada menguasai 2 3 bahasa, ya kamu pernah heran. Saya satu bahasa aja susah gitu loh. Ya, coba deh kamu lihat fenomena yang ada sekarang ini. Mungkin ada salah satu tokoh orang viral ya udah hampir polyglot kayak Vicky Naki itu ya. Vicky Naki yang lagi tren viral itu ya. Bahasa apa aja? Bahasanya belum perfect lah ya. Bahasa Inggris ada Ukraina, ada Spanyol, ada Jerman apa. Walaupun apa tapi dia udah sangat mengglobal dan itu pun menurut saya dia sudah terlambat Tikinak itu. Jadi dia bisanya setelah mahasiswa seperti kalian ini baru belajar itu. Walaupun toh juga memang kemampuan bahasanya bagus, tapi lihat yang dia lakukan apa conversation kan banyak dengan mungkin perempuan-perempuan di mana-mana ya, mau Spanyol di mana-mana. Coba lihat usianya berapa rata-rata. Ada yang 13, 12, 15, 17 ya. Coba lihat lagi, dalamin lagi. Dia bisa menguasai berapa bahasa rata-rata? Udah 2 3 bahasa. Artinya apa? Orang luar negeri itu udah berpikir setiap orang itu paling nggak menguasai bahasa asing itu 2 atau 3 bahasa. Sedang Anda gimana? Ya, itu. Nah, maksud saya adalah ini penting buat kita untuk global thinking tadi. Ya, tujuannya apa? Supaya Anda bisa mengikuti. Jadi kalau Anda mau sekolah ke luar negeri ataupun bekerja ke luar negeri, itu Anda mampu bersaing. Nah sekarang kan masalahnya kalau kamu didorong, ayo kita ke Malaysia, yuk kita ke Singapura, nggak berani. Kenapa? Gimana bahasanya gitu. Sementara orang sana sangat demen ke Indonesia. Kenapa? Dengan dia menguasai bahasa sedikit, dia bisa mendapatkan apa salary yang besar, yang banyak. Ya, jadi ini supaya ini. Terus juga dalam tantangan-tantangan ke depan ini, ya itu juga nanti skema operation itu berbeda. Kalau sekarang ini banyak kita memproduksi satu bat, satu lot gede. Maka besok itu adalah sistemnya ada just in time. Produksi sekian, kirim, sekian, kirim, sekian, kirim. Jadi lot-lot kecil, yang kecil ini. Dan ini tentu lebih rumit, tapi kalau ini bisa dilakukan, apa yang terjadi? Perusahaan akan fleksibel, bisa melayani beragam permintaan dalam tempo waktuan yang sangat minimal. Kalau kita bisa just in time. Just in time itu kayak contohnya apa? Kayak kamu makan di warteg itu just in time. Kamu nunggu sebentar, disediain makan, selesai pulang. Itu just in time. Nah perusahaan besok harus bisa kayak gitu. Seperti kita makan di warteg. Ya. Dan warteg gak pernah menyimpan habis
sore habis makan, besok bikin lagi produksi, ada makan habis habis kayak gitu terus, berputar terus, ya. Nggak pernah bikin, pasti akan efisien. Makanya apa? Warteg itu untungnya besar, walaupun harganya dia bisa harga murah. Beda dengan restoran, dia harus stok banyak, kadang-kadang yang beli aja nggak banyak, makanya dia harganya mahal. Kalau warteg nggak perlu harga mahal, harga 10.000, 12.000, 15.000, dia udah bisa untung banyak. Karena apa? Semua masakannya itu semuanya adalah just in time. Masak, dimakan orang, selesai, pulang, dibayar kan, terus begitu terus. Coba, pasti akan untung besar. Dan perusahaan tuh mau arahnya juga gitu, tantangan besarnya. Maka ini dipikirkan oleh operation. Kita nggak begitu, sekedar mampir. Bahan baku dikirim, dibeli oleh perusahaan, diproduksi, masuk ke distribusi, selesai. Ya, sulit Pak itu Pak. Ya sulit memang. Tapi harus dipikirkan arahnya yang ke arah situ. Nah, selanjutnya apa? Pola pembelian itu juga menjadi tantangan. Ya, makanya apa? Dunia ini mengalami perubahan yang signifikan, maka pembelian juga harus dilakukan dengan baik, termasuk pengembangan produk yang panjang itu harus dihindari, ya. Bagaimana R&D itu harus menciptakan produk-produk yang cepat. Hari ini produk diganti terus dan lain-lainnya, terus juga produk-produk standar yang sifatnya banyak standarisasi itu sudah mulai dihindari, ya. Kalau bisa apa? Diarahkan produk-produk yang customize, ya. Nah, kalau Anda beli bahan pakaian ke tukang jahit, itu maunya standar apa maunya kamu? Nah, kalau maunya kamu itu namanya customize. Tapi kalau kira ada beli mobil, bisa nggak maunya kamu? Sekarang ada yang bisa custom. Contohnya apa? Hyundai sudah mengeluarkan mobil kereta yang jenis tipe kereta itu bisa customize, pembeli maunya apa. Silahkan, kalau kamu beli ini, nanti pembeli titik kasih apa. Kalau saya maunya dipasang ini, dipasang ini, dipasang. Customize, udah bisa. Itu adalah tantangan yang udah bisa dijawab oleh perusahaan manufacturing. Ternyata manufacturing juga tidak mesti harus yang tidak custom, nggak bisa. Jadi sekarang ini jangan, artinya yang selama ini kayak aksesoris apa, sepeda motor custom, mobil custom itu dimiliki oleh bengkel-bengkel orang-orang ahli khusus. Sekarang manufaktur sudah bisa menyediakan itu. Gara-gara apa? Karena permintaan karyawan ini harus karyawan konsumen ini harus dipenuhi. Jadi nggak hanya yang standar-standar aja. Nah ini hanya kita juga mampu tidak semua perusahaan itu menjawab itu. Tidak hanya perusahaan Hyundai saja yang dengan mobilnya bisa di customize, tapi mestinya semua harus sudah mulai ke arah ke sana. Kalau kita mau memperdayakan itu semuanya. Jadi ini adalah isu yang paling tidak harus difahami oleh kita semuanya. Tantangan operasi harus dijawab dengan baik oleh kita. Baik bagaimana kita melakukan just in time shipment-nya, pengirimannya sifatnya temporary cepat, global fokus, uh, supply chain partner, terus juga pengembangan yang cepat, tidak terlalu lama, ya, atau kalau memang bisa joint collaboration bersama beberapa perusahaan manufacturing, join untuk pengembangan yang lebih cepat. Karena bisa jadi, contohnya kayak perusahaan ya Toyota dan Daihatsu. Nah, ini kan ada namanya Avanza ya, Xenia kan. Ini adalah proses pengembangan di mana salah satu sisi mungkin tidak punya kemampuan yang cepat, maka bisa namanya kolaborasi, membuatkan namanya ada namanya Avanza, ada Xenia. Ada namanya Agria, ada apa Sigra atau apa itu contoh-contoh seperti itu. Dan ini Daihatsu mempunyai keunggulan apa? Ngikut dengan Toyota developmentnya. Itu contoh-contoh seperti itu. Nah makanya kalau kita jadi perusahaan ya yang mungkin punya kemampuan yang kurang,
tapi kita pengen cepet meroket ya dengan cara-cara yang ini ya. Nih. Lebih baik apa? Kalau Anda nggak punya kemampuan investasi dalam riset dan development, ngikut orang aja. Jangan coba-coba main sendiri ya. Karena riset dan development itu nggak gampang. Contohnya, misalkan Indonesia ini mau mengembangkan dirgantaranya bersaing dengan Boeing atau dengan Mike Douglas atau dengan Airbus gitu ya. Yang ngaca. Kenapa saya bilang begitu? Untuk pesawat komersil ya, pengembangan sampai dia bisa dipasarkan ini butuh waktu yang lama. Selain pengembangannya juga mungkin biaya tinggi, percobaan penerbangan ini harus mampu melampaui mesti batas minimal. Misalkan contohnya kayak pesawat itu boleh dijual kalau dia sudah terbang lebih dari 100.000 jam terbang. Maka kalau kurang dari situ, maka itu nggak bisa dijual. Nah, itu contoh-contoh yang seperti itu yang harus kita pahami. Ternyata berat ya Pak. Iya, nggak bisa terus kita kayak kamu bikin apa namanya bakwan gitu atau bikin dadar telur terus langsung kamu jual, nggak bisa. Kalau pesawat kamu bikin apalagi produk baru itu harus mengalami uji terbang dulu. Jadi itu makan berapa tahun ya itu. Jadi ini yang biasanya yang kesulitan yang sering terjadi yang dilakukan oleh perusahaan. Kalau perusahaan ini tidak punya kemampuan dalam hal tadi ya itu. Dan ini harus dilihat. Baik. Nah, di dalam operation, jadi Anda juga harus kemampuan membedakan karakteristik antara produk dan jasa. Ya, contoh karakteristik produk dan jasa, ya, itu perbedaan yang signifikannya apa? Kalau saya boleh tahu dari kalian, antara produk dan jasa, yang berbeda sangat signifikan apa? Jasa memang nggak bisa dijual. Nah, bisa. Yang paling ketara perbedaan yang signifikan apa? Jasa sama produk. Iya, maksudnya perbedaan signifikannya gimana? Yang paling nyata kelihatan. Hmm? Hah? Jasa tenaga-tenaga apa? Kalau kalau produk ya, ada produk, ada namanya jasa. Perbedaan yang sangat kelihatan adalah ini berwujud, ya, ini tak berwujud. Ini, kamu senyum itu kan nggak produk, tapi orang menikmati senyuman kamu. Itu jasa senyuman itu. Hah? Ya, itu. Nah, beda kalau ini produk berwujud. Ini berwujud. Ini yang penting, yang kamu harus pahami itu. Maka dan dua-duanya ini ada industrinya, mau jasa, mau produk. Kalau jasa, hotel termasuk jasa, jasa, ya. Jadi jasanya yang penting apa? Jasa pelayanan. Kalau hotel itu di depan, mau ngapa kamu sini? Ayo, siapa yang mau ini ya? Pasti kan ada namanya welcoming drink. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore kan gitu kan. Nah, oh, ramah senyumnya kan. Apalagi di lobbynya di FO-nya, profisnya udah. Bapak mau apa? Mau menginap berapa atau apa gitu itu. Ya, ini selalu begitu. Itu jasa. Jadi kemampuan apa namanya customer service dominan. Ya, beda dengan produk. Ya, produk kayak mobil kayak itu produk. Ya, produk dikatakan enak. Ya kalau dinaikin enak, nyaman. Nah, itu orang menikmati di situ. Nah, kita pertama harus memahami itu. Karena industri itu atau operation itu akan nanti berpikirnya akan dibagi menjadi dua ini. Antara operation produk maupun operation untuk jasa. Ya, jadi itu signifikannya. Jadi kembali ke sini, karakteristik produk adalah kalau produk itu berwujud, ya, definisi produk
itu konsisten, ya. Kalau ini ya ini terus konsisten. Beda jasa itu bisa nggak konsisten, ya. Itu beda-beda. Produk biasanya terpisah dari konsumsi. Ini saya ciptakan, artinya tidak saat itu juga akan berbarengan dengan konsumsi, enggak. Berarti berbeda, ya. Beda sama jasa, biasanya langsung satu paket. Jadi produknya dikeluarkan, langsung juga konsumsinya ada, ya. Itu. Contohnya kalau kita berobat, ya, dokter berikan jasa apa namanya kesehatan. Pasien ini adalah konsumen. Jadi saat ada konsultasi, Bapak ini mengidap penyakit apa? Meriang. Apa itu meriang, Dok? Merindukan kasih sayang gitu kan, gitu kan. Nah, artinya ada ini. Jadi pasien atau disebut konsumen itu langsung mengkonsumsi karena ada face tadi. Tapi kalau ini enggak terpisah, ini mungkin kita nggak tahu produk apa nih. Bisa mungkin 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, betul nggak? Baru sekarang kita konsumsi, terpisah. Gitu loh. Jadi itu ya yang kita harus pahami. Lanjut adalah ini dapat diinventarisasi. Jadi kalau jasa sulit diinventarisasi, nggak bisa diam. Nah, makanya kalau ada namanya stock of name itu nggak pernah di perusahaan jasa, ya stock of name. Siapa yang pernah melakukan stock of name di perusahaan? Ngitung barang kalau akhir tahun kayak kemarin. Pasti di perusahaan-perusahaan industri atau manufacturing, ya kan? Stock of name, dihitung barangnya baik raw material maupun in proses maupun dalam finish good, dihitung semua. Tapi kalau di jasa nggak ada stock of name, ya. Ya itu bedanya di situ. Dan interaksi pelanggan rendah kalau produk itu. Ya betul, karena produksi fokusnya produk, bukan konsumen. Beda dengan apa namanya? Jasa. Pasti dihadapin langsung konsumen di hotel, langsung konsumennya di hotel. Siapa pesertanya itu dan ini selalu ini semuanya, ya. Ini. Jadi intensitasnya tinggi. Termasuk kalau jasa itu karakternya unik, ya. Itu. Dan seringkali berbasis pengetahuan kalau jasa itu. Makanya semakin banyak menguasai produk knowledge-nya Anda pinter bicara, mempresentasikan sesuatu, jasa itu makin bagus. Misalkan, wah Pak, hotel kita itu bagus Pak di sini. View-nya ini, pandangan kita ini, dan kita ini. Nah, itu secara teknis Anda jelaskan dengan baik, maka ini menambah orang akan keterpikatan tentang jasa yang Anda tawarkan. Nah, itu seperti itu ya. Jadi eh, karakter jasa itu tentunya lebih banyak kriterianya, tapi bahwa dua-duanya ini dalam aspek operation itu mempunyai apa kemiripan dalam mengelolanya. Tentunya dalam perspektif bagiannya tentunya berbeda-beda, ya. Itu. Jadi kayak misalkan jasa pesawat, eh, apa namanya perusahaan penerbangan gitu ya. Maka bagaimana dia mendesain pramugarinya, mendesain pramugaranya, mendesain pilotnya, mendesain tempat-tempat yang untuk yang nyaman, bagaimana penumpang ini kalau menunggu, bagaimana penumpang ini kalau delay dan apa, itu selalu di ini semuanya, termasuk mekanisme-mekanisme yang harus dilakukan gitu. Jadi ini sampai kepada level-level gitu ya. Jadi itulah jasa. Jasa itu lebih pada bagaimana wujudnya adalah komunikasi langsung dengan user atau konsumen dalam rangka konsumen ini mau membeli produknya dia atau jasanya dia itu ya. Oke. Nah, itu kalau aspek operation ditinjau dari sisi karakteristik ya produk dan jasanya ya. Jadi itu. Nah, memang kalau jasa itu sulit diukur ya atau ya parameternya nggak clear, harus apa namanya sering harus dikonversikan ya. Beda dengan produk, misalkan produk ini kualitasnya bagus atau tidak, jelas bisa langsung terukur, atau produktivitasnya langsung bisa bentuk angka, penjualannya, produksinya dan apa langsung bisa bentuk angka, hasil gampang diukur. Tapi kalau jasa sulit. Nah,
kita punya kemampuan untuk mengkonversikan dari apa namanya data kualitatif menjadi kuantitatif. Ya, data kualitatif itu sulit dihitung. Saya mengatakan para wanita di sini ini cantik semuanya. Bapak kan ngibul lah, apa terlalu banyak menyanjung, ukurannya nggak jelas, masa semuanya cantik, cantiknya seberapa masa semua. Nah kalau diukur gimana Pak, bisa nggak? Ya coba gimana untuk menerjemahkan apakah semua ini cantik semua atau berbeda. Nah oke Pak, sekarang saya konversikan cantiknya, dikonversikan 1 sampai 10. Nah itu baru bisa diukur. Makanya kalau dalam ilmu observasi nanti metodologi penelitian kalau mau membuat misalkan skripsi atau tugas akhir itu bisa menggunakan, Pak kalau jasa bisa nggak diukur? Bisa, sepanjang itu diubah datanya dari kualitatif menjadi kuantitatif. Selama itu kamu nggak lakukan, kamu penelitian kamu akan pasti bias, tidak bisa objektif, ya. Makanya itu, makanya karena kalau kamu ada survei 1, 2, 3, 4, 5 sangat puas, puas, sedang, tidak puas sampai tidak ini atau sangat setuju, itu contoh untuk mengukur data kualitatif menjadi data kuantitatif. Nah itu ya, itu. Jadi ini ada hal-hal yang harus. Nah, secara langsung ya produk dan jasa itu ya kalau diversuskan, kalau produk itu bisa dijual kembali, reseller. Kalau jasa nggak bisa. Contohnya handphone, kamu beli, kamu jual lagi bisa, ya. Tapi kalau kamu membeli produk dari jasa dokter, terus kamu menjual kembali, nggak bisa, ya. Gimana kamu? Itu nggak bisa, ya. Terus yang lebih lagi ya, kalau produk itu ya selain tadi bisa diukur dan kok jasa nggak bisa, seringkali untuk produk bisa dilakukan dengan mudah dengan cara otomatisasi. Tapi kalau jasa tidak bisa, ya itu. Dan lokasi biasanya kalau produk itu sangat penting untuk biaya. Tapi kalau jasa, lokasi itu penting untuk pelanggan. Makanya kalau perusahaan-perusahaan atau rumah sakit itu adanya di perkampungan-perkampungan yang padat, yang ini, yang itu yang memungkinkan ini. Tapi kalau industri nggak penting ya. Makanya kalau industri di sini misalkan di daerah-daerah Sunter, di daerah ini, maka pasti akan mahal operasinya. Karena apa? Biaya lokasinya sudah sangat tinggi. Nah, lanjut. Nah, jadi kalau dipetakan ya antara jasa dan produk itu ya nanti bisa terkombinasi ya dua-dua, semua bisa full jasa dalam artian itu ya operation itu yang bekerja full jasa atau full produk atau bisa so-so, bisa. Contohnya kayak restoran, restoran itu sebagian ada di produk, sebagian ada di jasa. Karena apa? Ada produknya makanan itu, jasanya ya tadi pelayanan. Tadi ada full yang jasa tok. Contohnya apa? Konsultasi psikologi contohnya. Ya, kalau Anda punya apa, nah semuanya konsultasi psikologi itu semuanya pure advising. Kamu datang ke psikolog, kamu dikonsultasikan itu. Jadi semuanya 100% adalah asli, itu adalah kegiatan jasa. Tapi ada juga kalau kegiatan industri yang 100% apa? Contohnya misalkan kayak otomotif, pabrik mobil, ya mencetak mobil semuanya. Jadi otomatis. Jadi kalau diversikan itu nanti kamu bisa mengukur, ya. Mengukurnya adalah untuk apa? Supaya kamu bisa membuat strategi apakah bagaimana terkait dengan operasinya. Karena ada juga sebagian hari ini proses jasa, sebagian lagi melakukan proses produksi. Itu dimungkinkan sekali, ya. Itu. Kayak contohnya hospital, ya, tapi terus komputer, ya, fast food meal, ya itu contohnya kayak gitu, itu termasuk di industri yang so-so tadi. Oke ya.
Nah, di dalam sistem ekonomi, ya, ada namanya proses itu yang paling tidak kamu harus pahami, ya, di proses ini, ya, ini ada, ya, ini ada input. Nah, bicara tentang bagaimana mengubah konversi ini, maka akan bicara proses. Nah, artinya kembali lagi, bila kita ingin meningkatkan produktivitas itu 1,7% aja dalam setahun, itu kontribusi di input, ya, baik itu sisi tenaga kerja, kapital, ya, maupun manajemen, ya, ternyata ini hanya 10%, ya, kontribusinya ini 38% dan ini adalah 52%, ya. Oleh karena itu, ya, melihat data ini berarti tidak salah kita belajar tentang manajemen operation ini, karena dengan Anda, ya, melakukan perbaikan ini 52% ini kontribusinya itu menjadi lebih tinggi dibandingkan ini. Jadi kalau kita akan menaikkan produktivitas 1,7% setahun, maka kontribusi manajemen jauh lebih besar daripada yang kapital, ya. Makanya nggak salah, nggak heran, ya, jika para penanaman modal itu selalu berpikir bagaimana menetapkan atau memilih pemimpin-pemimpin perusahaan itu yang benar-benar punya kualitas yang handal. Karena apa? Dengan punya direksi yang bagus, maka dimungkinkan perusahaan ini akan mendapatkan profitabilitas yang tinggi. Ya, karena apa? Orang yang investor atau orang pemegang saham, dia kan tidur. Dia berharap duitnya bisa berkembang, maka penting baginya untuk menanamkan orang ini. Termasuk juga mencari tenaga kerja yang baik supaya apa? Minimal 52 tambah 10 kan 62%. Ini uang dia yang 38% ini bisa menjadikan perusahaan ini bisa naik tinggi. Nah, makanya jangan heran kalau di dalam perusahaan ini beda dengan di perusahaan pemerintah, apa, di organisasi pemerintah. Kalau ini orang nggak bagus pasti akan dipecat, direktur yang nggak bagus pasti akan diganti. Karena apa? Kalau secara manajemen dia memburuk, maka dia nggak ingin kapital ini akan turun, ya. Maka orangnya yang diganti. Hmm. Ya, atau direksinya yang diganti. Nah, ini contoh, ya, perusahaan Whirlpool, ya, dengan meningkatkan produktivitas secara signifikan, ya, Whirlpool Company itu ternyata bisa menurunkan biaya yang, atau biaya bisa tuh dengan menurunkan biaya juga yang cukup banyak, maka bisa meningkatkan upah karyawan. Jadi gini, ya, kembali kalau ini menyangkut dengan data tadi, janganlah kamu berpikir kalau kamu kerja itu kamu selalu minta gaji-gaji terus. Kamu itu mau minta gaji sampai darah kamu habis. Kalau produktivitas kamu nggak bagus, pasti nggak akan dikabulkan. Itu pasti. Kenapa? Perusahaan juga berpikir kamu nggak produktif, ngapain minta gaji? Songong amat gitu kan, ya, itu. Nah itu. Jadi ini penting supaya kamu bisa mengerti bahwa kita makan siang gratis, no freelance, itu kan, itu tidak ada. Tuh, kamu harus pahami, ya. Kalau produktivitas tinggi, maka secara otomatis gak usah kamu minta, perusahaan itu akan kasih duit atau kasih gaji yang bagus pada karyawannya. Catatannya, produktivitasnya harus tinggi. Ya. Kalau nggak tinggi, ya suruh, kamu harus lebih baik lagi, lebih baik dulu, baru nanti itu. Nah, kadang-kadang kita nggak gitu, kebalik. Mentang-mentang udah kerja capek dari pagi sampai malam, tapi minta gajinya tinggi, langit, ya, itu. Nah, ini yang salah di situ. Nah, kadang-kadang lagi, yang konyol lagi, Anda udah kerja capek, tapi nggak ada hasil. Karena apa?
Udah apa-apa Kok, ini kok begitu? iya ikan berat ini ke diangkat terus nah itunya digodok Ya, ke sana ya. Ada pertanyaan yang di online? di piring kayak di apa kayak nggak gitu nggak masalah itu Oke Akbar, matiin mic-nya. Oke Akbar. masih orang Udah selesai buka. Oke, mic-nya oke. Iya, udah selesai buka puasa, piringnya belum selesai dicuci, makanya minta dicuci. Udah. Oke ya, ya. Jadi itu kembali lagi, ya. Jadi seringkali kita tuh kerja capek, tapi kok tetap hasilnya nggak bagus karena ada pekerja kurang smart. Ini kan. Ya, silakan. Untuk membuat kamu kerja yang kamu merasa lebih baik lagi, itu caranya gampang. Pertama, kamu lihat deskripsi kerja kamu. Siapa yang bekerja di sini yang tidak memegang job desk-nya? Ada job desk-nya nggak? Nggak ada. Fitri ada? Job desk-nya ada? Kerja? Oh, nggak kerja. Siapa yang ada job desk-nya yang pernah megang job desk-nya? Kerja. Nah, ini Ada, yang Pak. kebanyakan begitu. Kalau kamu nggak punya job desk, nggak punya job desk, job description-nya, atau apa, deskripsi kerjanya, gimana kamu mau produktif? Kamu pekerjaannya itu nggak tahu. Ya. Jadi pertama yang harus kamu lakukan adalah adanya job desk-nya dulu. Ini harus kamu minta. Ya. Kenapa kalau nggak ada, kamu nggak bisa ngukur pekerjaan kamu. Ya. Nah, setelah job desk itu ada, kamu bisa listing pekerjaan kamu. Melisting setiap hari, ini bagaimana. Nah, setelah kamu melisting, nanti kamu membuat rencana dari pekerjaan kamu dan hasilnya. Nah, itu harus ada peningkatan terus, baru kelihatan. Ya, jadi pekerjaan itu efektif di situ. Contohnya di sini, misalkan Imam megang tanggung jawab ruangan ini. Contohnya lah ya, gampangannya. Saya mengatakan bisa jadi Imam kerja di sini nggak efektif, nggak produktif. Karena tadi apa? 100% nggak terhandle di sini. Ya, itu. Nah, caranya bagaimana Pak? Ya buat pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut ruangan ini, bagaimana ini ruangan dimanfaatkan, dibersihkan, dikelola dengan baik itu di listing. Kalau ini ditaruh di situ mungkin, nanti kamu bisa ngecek. Makanya kan di hotel-hotel kamu lihat ya, di kamar mandinya aja ada checklistnya nggak? Hari ini cleaning service-nya udah melakukan jam berapa gitu kan ya gitu. Ada semuanya, di checklist semuanya. Jadi itu tanda supaya kita melihat efektif nggak gitu loh. Jadi makanya ada pepatah mengatakan kalau dalam agama, kalau hari ini kita lebih buruk daripada kemarin, maka kita celaka. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin pun kita rugi. Kalau hari ini harus lebih baik daripada kemarin, baru kita untung. Nah, supaya kamu bisa melakukan itu ya itu caranya. Job desk. Kalau nggak ada, apa yang kamu kerjakan itu dinilai nggak efektif dan itu berbahaya. Kalau ada apa-apa salah kamu kerjaan, kamu tetap salah. Karena apa? Kamu bekerja tidak sesuai prosedur kok kamu kerjain. Nah, tapi kalau kamu ada job desk-nya efektif, Pak kerjaan saya kan ini. Nah, saya udah kerjakan semua, nggak ada masalah. Kalau Bapak minta yang lain, saya nggak mau. Gitu. Bukan nggak mau. Kalau ada apa-apa, saya juga tahu jawab. Itu bisa jadi itu. Supaya apa? Ini kita terhindar dari masalah wewenang dan tanggung jawabnya. Jadi efektif itu begitu. Makanya kalau diproduksi semuanya kenapa harus ada di land? Ya di land ada nggak? Ada instruksi kerjanya nggak? Kamu apa-apa ada semua kan ya? Itu untuk efektif di situ. Coba kalau nggak ada, oh berantakan nih stasiun-stasiunnya ini. Ya, land ini kan ada berapa orang biasanya satu land itu? 20. Kebayang nggak kalau nggak ada instruksi manualnya? Hah? Ah, bahaya, hancur-hancuran, nanti berputar ini, kamu pasang ini, kamu sini sepak-sepakan itu. Ya, makanya itu bisa efektif itu. Nah, itulah saya katakan, ya, seperti itu. Nah, itu kalau
mau efektif. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, permasalahannya ya di dalam produksi ataupun di dalam operation itu seringkali ya kita ada kesulitan untuk dalam pengukuran, ya ada masalah dalam pengukuran. Jadi logikanya kalau kuantitas input maupun output itu berjalan konstan, logikanya pasti kualitas nggak ada masalah kan ya. Semuanya stabil itu. Mestinya kan nggak ada masalah. Nyatanya bisa aja kualitas itu kok. Duh, kok bisa ya? Padahal semuanya elemen konstan stabil. Kok kenapa kok bisa ada kualitas masalah? Nah, ini terkadang begitu. Kedua adalah sering terjadi paling banyak unsur kita tidak produktif itu bukan dipengaruhi di internal organisasi, tapi di eksternal organisasi. Contohnya, mungkin kita bekerja tapi banyak yang ganggu LSM-LSM, ya preman-preman, atau mungkin pemerintah sering datang keluar masuk nggak jelas alasannya meriksa alasannya ini. Jadi kita nggak perlu dari itu. Atau regulasi pemerintah yang cenderung memihak ke sektor tertentu itu juga bisa tidak produktif. Terus ukuran unit yang tepat mungkin kurang. Contohnya gini, kamu pesennya 5, dikirim 2, jadi nggak sesuai terus ya. Jadi ini juga lag terus, ada kekurangan. Jadi sulit untuk dikatakan bahwa ada customer yang dipuaskan gara-gara ukuran unit tadi. Maka ini penting ya untuk menjadi apa namanya poin perhatian untuk operation terkait hal-hal ini. Nah, oleh karena itu tadi variabel-variabel produktivitas seperti labor, ya, modalan dan manajemen ini harus benar-benar didesain sebaik mungkin, khususnya tenaga kerja dan manajemen. Karena apa? Kalau modal mungkin kan Anda bekerja, nggak mungkin masuk intervensinya lewat modal. Maka lewat Anda sebagai tenaga kerja ataupun di sisi lagi kalau Anda mengatur perusahaan lewat aspek manajerialnya tadi, memanage pekerjaan. Jadi itu semuanya, memanage semuanya. Nah, itu supaya kita bisa efektif. Nah, seperti saya katakan tadi, tenaga kerja cuma 52. Kalau total ada 62, itu dilakukan dengan sempurna atau baik, ya kita udah untung. Karena apa? 62 kalau 100 berarti apa? Jauh kita kemampuan kita lebih udah tinggi di sisi aspek apa keuntungannya. Maka ya sering dikatakan ya perusahaan ini modal ini nggak begitu penting ya walaupun aktivitasnya ya bisa perlu diperlukan tapi menjadi nggak signifikan kalau kita bicara tadi ini sama ini ya modalnya 38% ya artinya apa secara struktur tidak signifikan walaupun kita mengatakan kita perlu modal tapi kalau kita nggak ada sama sekali berarti kita bisa adakan dengan pihak-pihak ketiga misalkan dengan pinjam bank pinjam apa selama kita punya manajemen yang bagus tenaga kerja bagus maka pinjaman kita bisa ketutup dengan baik gitu loh maksud saya makanya banyak orang-orang saya kerja modal bisa karena dia mempunyai ini itu ya jadi itu yang ini jadi ini untuk menspirit memotivasi kalau Anda nggak punya modal itu tetap bisa berusaha ya asal manajemennya bagus kamu punya uang 1.000 ya jangan kamu kalau bisnis kamu uang 1.000 ini untuk juga kamu makan gitu kan ya itu salahnya di situ kadang-kadang kamu usaha ya itu bisnis kamu sistemnya seperti kayak sistem dagang ya itu beda kalau bisnis ada unsur perencanaan uang bisnis diputer misalkan kamu dapatnya untungnya sehari 100 ya 100 itu kamu harus lipatkan lagi besok menjadi 200 300 terus kayak gitu beda dengan orang dagang kalau dagang kamu memang usaha dagang hanya untuk hidup kamu untungnya berapa ini ya kamu makan itu terus ya itu bedanya di situ makanya orang bisnis itu ya kenapa UMKM itu nggak pernah bisa bertumbuh dengan baik? Karena aspek UMKM itu banyak kan orang apa mindsetnya adalah dagang.
bukan bisnis. Maka UMKM itu ya hidup sih hidup, tapi nggak bisa berkembang karena aspeknya bukan bisnis. Beda dengan bisnis, ya. Ya, orang kayak jualan kantin contohnya di situ, itu kan UMKM. Hidup gak dia? Hidup, tapi gitu terus, nggak berkembang. Tapi kalau dikelola secara bisnis, dia pasti akan berkembang. Percaya sama saya, itu. Jadi bedanya di situ. Nah, bisnis dikelola berarti keuangannya ini harus dipisah dengan baik. Jangan sampai keuangan bercampur dengan uang pribadi untuk makan dapur sehari. Nah, ini yang kadang-kadang kayak gitu kesedot. Bahkan uang modal, uang ini kesedot untuk makan harian. Ya selesai udah, gitu kan. Ya sering kan ya. Oke. Nah, bagaimana ending dari sebuah bisnis itu? Ya, ending dari sebuah bisnis itu adalah goalnya adalah business sustainability. Ya, nah business sustainability itu adalah kemampuan bisnis, kemampuan perusahaan untuk bertahan. Ibaratnya pun kalau mati, itu matinya belakangan. Jadi yang lain udah mati, dia mati paling akhir. Itu namanya sustainability. Nah, sustainability ya itu bisa dihasilkan ya bisa dihasilkan dari apa? Dari namanya profit ya, profitability ya. Ya. Dan ini adalah apa? Competitive advantage, daya saing. Nah, ini dua ini hasilnya dari apa? Dari kita bisa profit, bisa ada daya saing dari apa? Dari kegiatan-kegiatan bagaimana kita misalkan manajemen yang bagus. Di sini adalah ada manajemen WIS, ada lean, ada ini, ada budgeting, ada anggaran, ada finansial dan apa semuanya. Dari apa? Dari namanya ada modal, ya, metode, ya, material dan semua, ya. Nah, ini metode, material ini adalah ya faktor elemen input tadi di ini daya saing dan ini ada. Nah, penting bagi ini adalah proses di sini, ya, di mana ada waste-nya, manajemennya, ada reduce cost-nya, ada improvement, ada ini semua. Ini dijalankan dengan baik, maka proses ini bisa ya meningkatkan ini semuanya, ya. Ini. Makanya jangan heran dalam konsep manajemen operation ini kita nggak jualan tinggi, tapi kok kita bisa hidup dengan baik karena ini, ya, itu. Hah? Apa pertanyaannya? Coba. Ah, ah. Nah itu. Jadi gini, sekali lagi itu adalah dilematis orang yang kerja sering dihadapkan pada masalah itu. Yang ada job desk saja sering ada masalah, apalagi yang nggak ada job desk. Maka kamu bukan lagi jadikan kambing hitam kuadrat kamu, ya. Jadi tempat kesalahan atasan kamu. Atasan itu selalu berpikir bahwa dia yang lakukan itu tidak pernah salah. Kan prinsip bos kan satu, selalu benar. Kedua, jika salah kembali nomor satu. Nah, ini seperti itu. Yang ada jobnya aja, job desk-nya aja, itu bisa mengakibatkan yang lain. Nah, triknya adalah jika terjadi itu, apa yang harus dilakukan? Nah, makanya setiap kita kerja, dua-duanya antara Anda dan atasan itu tanda tangan job desk-nya itu. Dan setelah itu baru Anda melakukan, Pak, saya akan setia melakukan sesuai dengan job desk ini.
Bila harus ada ucapan, bila saya melakukan atau diperintahkan tidak sesuai job desk itu, maka jika saya mempunyai waktu, saya akan lakukan pekerjaan itu karena saya harus taat dan tunduk patuh dari atasan. Tapi saya tidak mau bertanggung atau kita tidak bisa bertanggung jawab. Mestinya dia kalau bisa misalkan, Pak nggak bisa dong, ini kan di luar job desk saya, itu bukan tanggung jawab saya. Dan saya bisa mengerjakan itu karena memang saya loyal terhadap atasan, patuh terhadap atasan. Tapi kalau saya disuruh tahu jawab, ya saya nggak bisa dong. Karena apa? Memang secara pekerjaan ini di luar job desk saya. Jadi wajar dong kalau saya salah ini. Tapi kalau saya disalahkan, Bapak harus mengubah ini menjadi komitmen saya. Saya harus meminta kompensasi dari pekerjaan ini. Gitu. Karena di job desk itu nanti ada urusannya. Kalau tambahan pekerjaan ada kompensasi harus dinaikkan gitu. Hah? Ya itu begitu ya. Siapa si Fajar tadi? Ya, Akbar. Jadi itu. Jadi kalau eh, misalkan nanti ke depan ada kegiatan itu lagi diberitakan lagi, harus di-remind ke atasan, Pak, ini bukan job desk saya loh ya. Tapi karena saya karyawan yang selalu patuh dan loyal terhadap atasan, ini akan saya kerjakan, tapi sebagai tanggung jawab saya tidak akan bisa menerima, tapi sebagai bawahan saya akan melakukan pekerjaan ini. Nah, kalau ada apa-apa dengan ini, maka ini tanggung jawabnya kembali ke Bapak. Itu harus begitu. Nah, hmm. Ya memang kalau atasannya yang hanya dia bos ya memang gitu. Tapi kalau manajer dia akan ngerti. Kalau nggak pekerjaannya dia akan nggak nyuruh. Percaya sama saya. Iya, jatuhnya individual. Berarti kalau dia bosnya begitu, ya berarti memang bosnya yang masalah itu. Nah, problemnya memang kita kan sering menghadapi begitu, punya atasan yang memang belum layak jadi pemimpin, ya kan? Mentalnya belum jadi pemimpin, masih jadi bos, makanya arogan. Oh, beda jauh. Kalau pemimpin itu dia tidak akan menyuruh kamu di luar pekerjaan kamu itu gak akan pernah. Kalaupun dia menyuruh kamu di luar pekerjaan, misal Imam, maaf, kamu ada waktu nggak? Luang nggak misalkan? Oh ada Pak, boleh nggak saya minta tolong apa di luar pekerjaan kamu? Boleh Pak, nggak apa-apa. Kan Bapak atasan saya. Ya tapi kalau nggak keberatan saya tolong ini. Itu biasanya begitu kalau pemimpin. Kalau nggak pemimpin, tolong Mam, ini kerjakan ini. Gitu salah. Biasa kamu monyet kerbau gitu. Nah itu kan repot ya gitu. Ya itu. Keluar bahasa binatangnya kan. Udah mati itu bos itu yang dia arogan itu kalau pemimpin nggak begitu gitu loh ya jangankan kok pasti nggak akan memerintahkan sesuatu di luar job desk-nya karena dia tahu kompetensi orang itu beda-beda. Oh ini job desk-nya admin, ini technical, ini QA. Nggak mungkin kita suruh admin gitu kan, ini marketing kan beda-beda. Nah makanya kalau dia nyuruh makanya dikasih itu tadi seperti itu kayak semacam permisi dulu, excuse itu yang baik begitu ya itu. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya, Pak Akbar lain? Gimana? Oke. Nah, ya, sedikit ya. Ini nanti di fungsi ketiga adalah ini fungsi sistem produksi ya. Sistem fungsi produksi ini ya adalah bagian daripada subsistem manajemen operation. Kalau Anda buka apa namanya PowerPoint atau kiriman saya yang nomor 3 tadi ya, itu adalah menggambarkan dari subsistem manajemen operasi itu adalah sistem produksi. Nah, kalau kita bicara sistem produksi, berarti kita akan bicara tentang proses produksi atau manufacturingnya. Jadi seperti kan, ya di dalam proses dalam manajemen operasi itu banyak hal di bawahnya. Ada research development, ada manufacturing, ada QA dan apa. Nah, kita sekarang akan bicara mengenai sistem produksi atau sering kita katakan proses produksi. Nah, proses produksi itu intinya adalah ada ya kondisi mengubah input menjadi output ya.
Nah, di sini ya kondisinya adalah akan ada konversi di mana membandingkan proses masukan yang tadinya awalnya berapa itu dikonversikan dengan baik, akhirnya keluar menjadi sesuatu yang lebih baik, ya itu. Jadi terhadap barang yang diinginkannya. Nah, oleh karena itu, ya di dalam sistem produksi pun ada beberapa subsistem yang juga harus kita pahami. Ya, diantaranya adalah subsistem masukan, ya, atau yang kemarin kita secara organisasi sering disebut SIPOK, ya. SIPOK itu supplier, input, proses, output, dan customer. Ya, SIPOK itu berkaitan dengan inputnya, utamanya apa? Membeli barang, tenaga kerja, bahan bakar, apa-apa sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang nantinya akan dipakai untuk kebutuhan proses produksi. Nah, biasanya kaitannya dengan ada berhubungan dengan manajer sumber daya, manajemen keuangan, dan lain sebagainya. Termasuk juga sistem keluarannya, ya, yaitu di mana kita bicara tentang output, ya, bisa penjualan, distribusi, transportasi, dan lain sebagainya. Ya, termasuk ya ada di mana ini ada sistem perencanaan, merencanakan. Jadi mulai dari penjadwalannya, spesifikasinya, ya, lead time-nya dan apa semuanya sampai pada membuat SOP-nya semuanya dengan baik. Dan mengendalikan apakah hasilnya itu sesuai dengan apa yang diinginkan atau tidak, itu harus kita jalankan dengan baik. Artinya sekali lagi, itu bisa di listing semuanya, ya nanti dibuat macam kayak kolom-kolom checklist, mana kolom cek itu untuk digunakan untuk supaya apa yang kita lakukan ini terkendali atau tidak dengan baik. Yaitu dimulai dari proses awal sampai proses akhir. Ya, itu. Nah, intinya ciri penting di dalam sistem produksi itu ada 3. Beroperasi berdasarkan masukan dan untuk menghasilkan keluaran. Ya, ya. Dan saling terkait antara subsistem dan semuanya tergantung dari jenis usaha. Sistem produksi dapat menjadi subsistem utama perusahaan. Jadi, ya, beroperasi berdasarkan masukan input, ya, dan menghasilkan keluaran. Nah, makanya bagi orang identifikasi kalau inputnya nggak ada, nggak mungkin ada output. Atau inputnya kurang, kita tinggal cek prosesnya bagus nggak. Kalau nggak bagus, nggak mungkin mengeluarkan output yang bagus. Makanya nggak, secara logika kita sudah bisa menghitung. Contohnya yang paling gampang. Yang isu terakhir yang kita lihat ya, misalkan ibu-ibu pejabat itu ya, di pajak atau bea cukai atau siapa aja lah, kita perlu tahu inputnya gajinya berapa, ya kan? Ukurannya misalkan taruh gaji pun sebulan itu 40 juta gitu loh. 40 juta misalkan. Dia pun nggak akan bisa dia naik pesawat first class, business class, texting itu akan bisa. Pak, 10 juta kan gede Pak. Ya tapi kan bisa untuk hidup, paling beli mobil sama paling nyekolahin anak aja itu. Beli rumah aja pasti masih nyicil. Percaya sama saya. Nah kalau dia sampai bisa jalan-jalan ini, kan logikanya nggak ketemu. Makanya apa? Input sama output berbeda. Maka apa? Yang bisa kayak gitu hanya pengusaha. Ya, kalau pegawai negeri segolongan dia mau yang kelas dirjen atau kelas eselon 1 naik bisnis kelas atau first class pesawat itu nggak bisa, berat. Karena apa? Kalau tarif kamu ke sini ke Amerika misalkan itu berapa? 5.000 US dollar. Kalau bisnis itu bisa sampai bukan 5.000 lagi, bisa 60.000 US dollar itu. Bisa jauh sekali. Lipatnya bisa 5 kali lipat. Dan itu nggak mungkin harga biasa. Pasti itu duit pasti dari mana? Dari korupsi pasti. Itu aja. Jadi gampang menggambarkan itu. Jadi kalau ada perbedaan antara input sama output yang signifikan, pasti kita harus curiga dulu. Mungkin nggak? Bisa mungkin, tapi harus kita deteksi dari prosesnya. Nah, makanya tadi syaratnya kita lihat konversinya.
bagaimana dia mengkonversikan input menjadi output tadi. Nah, itu yang harus kita dan Anda semua perhatikan. Nah, ya. Belum lagi kalau dalam proses operation itu sistem yaitu seperti termasuk kegiatan atau sales service-nya ya. Atau service after sales-nya ya, itu harus kita jalankan dengan baik. Nah, ya. Nah, proses produksi juga ada bermacam-macam di dalam ini, ada ekstraktif, ada fabrikasi, analitik, ada sintetik, perakitan dan penciptaan jasa-jasa. Ini juga sudah saya kasih contoh-contoh filenya ya, termasuk juga jenis kegiatan manufacturing itu ada 2 jenis, baik itu yang terputus-putus maupun continuous. Misalkan perusahaan minuman atau teh botol atau Coca-Cola atau apa itu continuous berjalan ya, itu otomatis. Tapi kalau yang misalnya kayak fabrikasi membuat kapal ya di Priok situ di Galangan itu namanya terputus-putus. Jadi tidak dalam land proses ya. Nah, itu jenis kegiatan itu kamu harus pahami, ada hal-hal yang bisa berbeda antara kegiatan continuous manufacturing sama namanya yang manufacturing terputus-putus atau intermittent manufacturing ya. Dan terakhir adalah dari sisi aspek pola produksi, maka produksi itu bisa dilakukan secara stabil produksi maupun stabil persediaan akhir atau campuran kedua-duanya ya. Nah, kenapa? Masing-masing. Kalau kapasitasnya berlebih, maka biasanya akan dipatukan pada stabil produksi. Tapi kalau kemungkinan potensi persediaan terlalu banyak, overlap, maka dia akan patok persediaan akhirnya yang kecil, yang standar, yang stabil. Nah, itu yang kita harus pahami. Makanya kadang-kadang kebijakan perusahaan itu beda-beda, ya. Kalau misalkan kayak perusahaan semen, pasti akan dia mengacu pada produksi yang stabil. Minyak itu pasti produksi yang stabil. Tidak mungkin persediaan akhir yang stabil, nggak mungkin. Ya, itu karena beresiko. Ya, tapi kalau garment mungkin bisa jadi itu persediaan akhir yang akan didorong untuk stabilnya, bukan produksinya. Jadi diikutin perkembangan naik turunnya sales akan diikutin terusnya. Itu yang bisa saya sampaikan ya sampai malam ini. Jadi nanti minggu depan atau 2 minggu lagi, iya 2 minggu. Kalau nggak UTS ya, ya kali kita nggak belum ketemu mungkin UTS dulu, ya terus nanti ketemu lagi mungkin setelah Lebaran.